بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar tentang tasawuf. Kapan mulai, kenapa muncul ilmu tasawuf. Hari ini kita mau lihat atau mau belajar ada apa kemarin sampai mana? Masih ingat? Saya lupa, benar lupa saya kemarin. Aduh, ada yang bisa ingatin saya? Sudah tujuan mempelajari tasawuf. Oke, mungkin kita sudah di sini hari ini. Bersihkan sifat-sifat kotor, Syekh. Iya. Oke, itu ahamiyat tasawuf, usus tasawuf ya, usus. Apa itu usus Ustazah? Ida bilang apa itu usus? Dasar-dasar. Dasar-dasar. Atau bisa bilang juga tujuan, faidahnya, tujuannya apa tasawuf. Seperti cerita atau sejarah yang kemarin kita belajar di dua kajian yang sebelumnya. Ilmu tasawuf sudah jadi ilmu. Ada yang suka, ada yang tidak, ada yang mencaci maki tasawuf, ada yang puji, ada yang itu seperti biasa. Sekarang ilmu ini kalau kita kasih contoh ilmu kedokteran aja atau ilmu kesehatan itu. Ada yang tidak suka. Wah, ini banyak itu. Ada yang puji, lihat ini mulia, bagus. Juga di ilmu kedokteran itu, ilmu kesehatan juga. Ada berapa ilmu ya, fulan nggak mau jadi spesialis. Ini seperti laboratorium ya. Laboratorium ini kasihan orangnya yang kerja di dalam laboratorium itu. Kasihan setiap hari lihat itu. Kotor-kotor manusia semuanya orangnya. Selama kerja itu lihat atau dapat seperti itu fulan setiap hari di dalam rumah sakit berapa orang yang ada cek darah mungkin kita bilang bersih, tapi cek buang air besar atau kecil kasihan, bukan cek aja lihat aja enggak pakai teleskop itu yang sampai dalam-dalam. Maksud saya ada berapa orang tidak suka jadi laboratorium karena hal tersebut. Padahal manfaatnya apa namanya ini bagus untuk lihat penyakit orang biar bisa bantu orangnya kalau niatnya bagus. Tapi dari arah itu bahasa Indonesia bilang apa jorok ya, jorok atau macamnya dia tidak mau. Juga ada yang tidak suka ilmu dokter itu ilmu kesehatan juga karena dia takut dari darah. Jadi ya saya tidak suka, enggak mau ya. Dia cari ilmu lain. Ini dari contoh ini yang saya kasih, berarti manusia beda. Manusia beda. Ilmu tasawuf juga ada. Ada yang lihat ilmu tasawuf ini ya, ajak manusia biar malas aja zikir ibadah di rumah aja, tidak pergi karena fahaman berapa orang tasawuf seperti itu. Padahal ini yang kita kemarin nanti kita juga di sini jelasin. Padahal tasawufnya yang benar bukan seperti itu. Tasawuf kamu ahli tasawuf bersihin hatimu, fokus sama zikir, ibadah, tapi juga jangan sampai hilang keluargamu dan apa namanya ini orang tua yang wajib atau yang mewajibkan kamu infak kepada mereka. Sampai kamu minta-minta dari orang itu tidak boleh. Walau tasawuf suka hal seperti itu, tapi dalam cara yang benar, cara yang bisa hidup sama keadaan tersebut. Usus tasawuf al-Islami ilmu jalil. Seperti kita tadi bilang, tasawuf jadi ilmu sebagian ilmu syariah seperti ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu sirah, ilmu tauhid, ilmu balaghah, ilmu mantiq jadi ilmu. Punya teori-teori, juga punya yang apa bikin ilmu tersebut yang kita kemarin jelasin. Ada yang masih ingat siapa yang pertama itu? Allah, karena biasa mereka ikut
tidak perhatian siapa yang bilang. Walhasil kita Dunnun. bilang Dunnun al-Masri. Dunnun al-Masri, terus habis itu Al-Junaid, Al-Hasan al-Basri, itu jadi ulama ahli tasawufat. Ilmu tasawuf muncul dari ulama tersebut. Yang kita sebut namanya Dunnun al-Masri, Al-Junaid bin Muhammad, At-Tusturi, Al-Qushairi, atau macam ulama yang di zaman tersebut, kita lihat ini ulama besar. Berarti bukan orang yang mungkin kita bilang ini orang bodoh yang bikin ilmu tasawuf. Enggak, orangnya ahli ilmi. Tapi ada salah syekh, ada yang kita lihat orang tasawuf melakukan ini. Kemarin kita sudah jelasin, ada banyak yang mendusta hadis Rasulullah SAW. Ya, bilang Rasulullah SAW bersabda gini-gini, padahal itu palsu. Rasulullah tidak bilang. Ya, kenapa kita tidak tinggal ilmu hadis karena ada orang seperti itu? Enggak, ini salahnya sendiri. Ilmunya tetap kita belajar. Tasawuf sama. Ada yang masuk di antara ilmu tasawuf bukan ahli tasawuf. Ada yang Yahudi masuk di antara ahli tasawuf karena dia ada sifat yang dekat kepada Allah Ta'ala. Dia mau ikut tapi tetap non-muslim. Mau ikut cara mujahadatun nafsi tapi sesuai agamanya. Itu banyak yang di buku tasawuf mereka sebut seperti fulan ini aslinya Yahudi, fulan aslinya Majusi, fulan aslinya Budi, tapi ikut tasawuf karena ada hubungan bersihin hati seperti i'tiqad mereka di agamanya. Ada yang bilang ahli tasawuf, saya ahli dzauq, ahli ibadat, sampai seperti kemarin kita kasih contoh bilang saya sudah salat di Makkah. Waktu salat suruh ini namanya juga sufi atau masuk di orang tasawuf, tapi ilmu tasawuf terima orang yang seperti itu atau tidak? Tidak. Teori-teori tasawuf masukin orang yang seperti itu di ahli tasawuf? Tidak. Sampai mereka kasih nama al-mutasawwifah. Artinya apa itu Bu Aida? Al-mutasawwifah artinya bukan ahlinya, itu masuk aja. Bilang apa Bu Aida? Mensifati mutasawif, orang yang mutasawif. Ya, tidak bisa bantu. Ikut-ikutan aja gitu ya, Syekh. Ikut-ikutan. Itu namanya ikut-ikutan. Besok bisa pergi ke tempat lain, melakukan haram, tapi ada orang yang baik saleh dia datang ikut. Oh, ya, sampai mereka lihat ini ahli tasawuf. Tapi di dalamnya tidak terima ilmu tersebut. Dia ada manfaat atau faedah dari ilmu tersebut di antara mereka. Itu namanya mutasawwif. Sampai ada yang bilang, ya kamu harus baca zikir gini, tapi dia tidak salat. Ini mutasawwif namanya. Orangnya apa? Istilahnya yang lebih keras, lebih jelas, ini sufi palsu. Sufi palsu. Ya ikut ahli tasawuf, tapi tidak ikut teori-teori tasawuf yang benar. Mungkin di sini ada yang bilang apa itu tujuannya atau maqasidut tasawuf. Ya, qala التصوف الإسلامي علم جليل الشأن ونحلة عظيمة القدر وتثبت بالأدلة القوية أنه إسلامي المنشأ. Tasawuf itu kita kemarin jelasin ada berapa orang yang di ashab suffah, tidak punya anak, tidak punya istri, berarti ini dari agama Islam. Kalau ada Yahudi cocok sama kita ini, kita tidak bisa bilang oh tasawuf ini Yahudi. Kalau ada Majusi atau Nasrani atau ya Budi mungkin ikut cara tasawuf kita, jangan kita mencaci maki tasawuf. Ini salahnya sendiri. Ini salah orangnya sendiri. Wa adha wa bidzalika adha musalan lis-sa'ada fid dunya wal akhirah. Ilmu tasawuf itu kemarin kita jelasin banyak mereka mereka ikut dunia. Itu tasawuf mau keluarin mereka dari hal tersebut ke jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ad-dawa alladhi yashfi sahibahu min amradin nafs. Itu tasawuf obat seperti mengobat ya Ustaz, obat. Penyakit-penyakit hati. Obat penyakit hati. Min amradin nafs. Wal minhaj alladhi yuzakki nafs. Itu jalur atau cara yang bisa bersihin jiwa kita. Itu tasawuf. Wa yusaffir ruh, bersihin ruhnya.
Wa huwa mir'atul haya ar-ruhiyyah al-islamiyah. Mir'atul haya, seperti cermin. Bisa lihat aib kamu, bisa lihat diri sendiri. Ya, di cermin itu kalau kotor kamu bisa lihat, oh berarti wajah saya belum bersih, harus bersihin cermin dulu. Tasawuf itu seperti itu, cermin bisa lihat diri sendiri. Kalau kamu bilang ahli tasawuf bilang gini gini gini, saya masuk atau tidak? Taruh cermin di depan kamu, masuk di ini atau tidak? Tidak masuk, ya berarti saya bukan sufi. Oke. ومن أهم مقاصده 5 أمور سنتولى شرحها وبيانها بإذن الله واحدا إثر واحد. المقاصد tujuan dari tasawuf apa? 1, safa'un nafsi wa muhasabatuha. Yang pertama, bersihin hati dan muhasabah. Hati ya bisa bilang hati, bisa bilang jiwa, bisa bilang nafsunya. Tapi di nafsu itu beda sama tujuannya. Hasilnya safa'un nafs. Kalau kamu ikut tasawuf, bersih hatimu atau jiwamu sudah jadi bersih. Tapi di dalam syarat atau ikut teori-teori yang benar. Safa'un nafs itu maksud pertama. Maksud itu apa bilang Bu Aida? Tujuan. Sama Syekh, maksud di bahasa Indonesia maksud. Maksud. Tapi kalau kita bilang 5 maksud ya? Iya, maksud itu ikut bahasa Arab kita biasanya Indonesia iya. ada maksud juga. Oke. Maqasiduhu maksudnya 1, safa'un nafsi. Dari ya artinya yang ikut tasawuf ikut kenapa? Biar bersihin jiwanya, biar bersihin sifat yang tadi bilang kotor di dalam hatinya, biar keluarin akhlak yang tidak bagus, bantu akhlak yang baik biar tambah maju ke akhlak yang bagus. Itu yang namanya safaun nafsi. Wa muhasabatuha. Ini sekarang ada muhasabah. Al-muhasabah dalam bahasa Arab itu setelahnya. Saya kemarin salah, ini hari ini fikir. Wah, kemarin saya bilang gini ini. Ini namanya muhasabah. Sekarang mulai apa bahasa Indonesia? Koreksi. Mengoreksi diri. Mengoreksi diri juga yalumu nafsahu. Ya, kenapa saya melakukan itu? Itu tidak boleh. Ini tidak ikut ini. Ini namanya apa? Muhasabah, tapi tentang hal yang sudah lewat. Hal yang kemarin, mungkin bilang setelah dia taubat, ya kenapa saya bisa melakukan itu? Astagfirullah. Ya, sampai muncul istighfar, sampai muncul menyesal menyesal juga ya. Oke. Yang kedua itu seharus pertama qasdu wajhillah. Tasawuf itu tujuannya Allah Ta'ala. Nah, jadi mungkin bilang ikhlasnya lebih perhatian. Yang ketiga at-tamassuk bil faqri qasdu wajhillah, berarti di seluruh amal, seluruh buatan kita itu dia lihat Allah Ta'ala. Cari ridha Allah Ta'ala. Jadi tidak berhenti kalau ada yang ganggu. Ya kamu orang sufi musyrik, ahli bid'ah. Ya dia langsung tulis buku di malam. Enggak, ini saya bukan ini. Ya biarin. Ya, kenapa? Karena saya lihat Allah Ta'ala, saya lihat jalan saya benar, tidak melakukan hal yang keluarin saya dari agama Islam, tetap lanjut, jangan lihat orang yang ganggu. Jadi susah ini susah, banyak ganggu. Banyak dapat gangguan seperti itu. Kamu sudah hadir majlis setiap hari atau setiap minggu. Hadir majlis. Ada yang bilang sama kamu, kamu belajar sama fulan, ini fulan musyrik, fulan ini. Ya Allah, kemarin dapat video dari paman, anak paman saya di Yaman. Kasih video tentang Habib Umar lagi wudu. Mungkin video sudah kita ketemu. Bagaimana cara wudu? Habib Umar lagi ngajarin muridnya bagaimana cara wudu yang seperti di dalam riwayat hadis seperti wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari suwak sampai dia basuh kakinya. Selesai semuanya caranya. Ada yang bilang ini lihat Umar bin Hafidh musyrik, kasih air ke muridnya biar mereka minum. Saya hadir di waktu itu.
tujuannya ngajarin kita cara wudhu yang benar. Aja, nggak ada lain. Tapi orang yang tidak suka, yang lagi marah atau tidak suka Habib Umar, lihat ini musyrik. Dia suruh muridnya minum air wudhu. Itu orangnya tanya sama saya, Syekh ini dapat video yang ini sudah lama, tapi juga itu tujuannya Habib Umar ngajarin kita bagaimana cara wudhu. Nggak ada yang bilang seperti mereka. Kalau lihat kamu cari ridha Allah Ta'ala, walau ada yang ganggu, walau ada yang ngasib, ada yang ghibah, ada yang namimah, ada yang mencaci maki, ada yang dusta atau bohong, ada yang menuduh, kamu tetap lanjut. Saya tahu jalan saya benar, itu namanya tasawuf. Tapi kalau kamu berhenti, sampai saya masih ingat contoh dari Habib Umar bilang, ini lihat, kalau kamu datang ke rumah orang, orangnya itu punya anjing, tidak bisa masuk. Kita biasa, apalagi kita di Yaman, kalau di kampung itu tidak ikat anjingnya, bebas. Habib Umar bilang, contohnya itu kalau kamu sibuk sama anjing, awas, tidak bisa selesai, tidak bisa maju ke rumah. Tapi kalau kamu panggil orang yang tuan yang punya rumah itu, fulan ambil anjingmu, dia bisa pegang, kamu bisa lewat, sudah selesai. Artinya apa? Artinya kalau ada seperti ini, jangan kamu berhenti ganggu sama anjing, berantem sama anjing, jangan. Kamu minta tolong dari Allah Ta'ala biar awasin anjing tersebut. Ini contohnya, biar kita paham. Orang yang ganggu kita di jalan itu contohnya seperti anjing. Tidak mau kita lewat, tidak mau kita maju ke depan. Seharus kita tetap lanjut ke depan. Tapi bagaimana caranya? Minta tolong dari Allah Ta'ala, ya Allah awasin fulan ini dari jalan saya. Qasdu wajhillahil haram. Yang ketiga, at-tamassuk bil faqri wal iftiqar. Itu pegang kemiskinan. Tapi kemiskinan apa itu? Bukan maksudnya kaya keluarin uangnya sampai jadi miskin, minta-minta dari orang. Enggak, al-faqr itu fakir hati. Semuanya punya miliaran atau triliunan, tapi dalam hatinya rasa saya orang miskin di hadapan Allah Ta'ala. Kita lihat Rasulullah. Ini dari mana? Dari hadis Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala menawarkanku, aku biar jadikan gunung-gunung Makkah emas. Gunung-gunung Makkah, kita yang sudah pernah umrah bisa tahu gunungnya bagaimana. Besar, banyak, emas. Tapi Rasulullah bilang, saya tidak pilih, tidak mau itu. Saya mau jadi miskin, satu hari lapar, satu hari kenyang. Allah Ta'ala sudah menawar. Kalau dia bilang ya, sudah bisa jadi emas, bisa. Pikiran kita sekarang bilang, wah, kenapa dia tidak terima biar dakwah, biar menyabar dakwah untuk dakwah? Ya, itu pikiran kita. Tapi pikiran Rasulullah bilang, enggak, saya mau jadi miskin. Likai aju' yauman wa ashba' yauman. Saya lapar satu hari, kenyang satu hari. Kenapa kenyang lapar satu hari? Biar ingat orang yang miskin, orang yang lapar. Lihat ini orang kaya tidak perhatian sama orang miskin. Kalau dia lewat di satu tempat ada orang yang lagi minta untuk makan, biasa tidak perhatian. Yang perhatian biasa orang yang miskin. Yang miskin lihat, oh ini kasihan, ini lagi lapar. Ayo kita kasih pakai. Itu ceritanya banyak sekali. Ya, kenapa? Kita bukan di sini mencaci maki orang kaya. Enggak, mereka tidak terasa keadaan lapar yang sampai tidak bisa beli, tidak terasa keadaan itu capek. Ya, alhamdulillah mereka rezekinya luas atau lancar dari awal. Tidak bisa. Itu yang tadi kita cari di setiap saat jadi miskin. Walau harta kamu banyak dalam hatimu. Ya. Kamu bisa pura-pura di bank kita bilang saya miskin, tapi dari keadaanmu waktu kita lihat kalau ada musibah atau ada seperti mungkin bilang rugi itu umum seperti kemarin corona,
Ya, fulan lagi sedih sampai fulan stres, gila. Kenapa? Karena dia rugi 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar di dalam 1 hari, 2 hari. Di depan kita dia hadir majlis, Masya Allah baik, bagus sekali. Oke, betul. Tapi waktu dapat seperti itu, ini semuanya hilang. Ini berarti kamu bukan, ini pura-pura miskin. Tapi hakikatnya enggak. Hal ini enggak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Yang tahu hatimu bagaimana kamu miskin benar atau tidak, di dalam hatimu miskin atau tidak, Allah Ta'ala. Oke. Wal iftiqar selalu bil faqri wal iftiqar, selalu minta dari Allah Ta'ala. At-tamassuk bil faqri wal iftiqar. Kenapa harus pegang hal seperti itu? Kenapa harus jaga hal seperti itu? Biar kamu terasa di dalam, ada rasa di dalam hatimu, saya hamba Allah Ta'ala. Walau harta saya miliaran atau triliunan, tapi tetap dia rasa saya milik Allah Ta'ala. Saya miskin. Allah Ta'ala bisa cobot nikmat tersebut di dalam 1 detik itu. Dalam 1 saat semuanya bisa habis. Ya, itu yang namanya iftikar lillah azza wajalla. Jadi selalu minta atau dekat kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, tawtinul qalb ala rahmah wal mahabbah. Tawtinul qalb ala mahabbah wal rahmah. Itu harus di dalam hatimu itu rasa apa itu? Sayang, rasa kasih sayang. Dan cinta kepada seluruh manusia. Ya Allah, seluruh manusia saya suka sama Netanyahu. Sekarang kita tidak bisa bilangnya. Ya, kenapa? Tapi wajib orang dai harus kamu rasa sayang sama seluruh orang. Walau dia jahat, ini Rasulullah berkali-kali datang ke Abu Jahal. Rasulullah berkali-kali datang ke Abu Lahab. Rasulullah berkali-kali datang ke fulan. Ini orang yang kafir. Tapi rasa sayang itu mau keluarin mereka atau mau ajak mereka dari jalan yang sesat atau gelap ke jalan yang benar. Yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Dari arah ini kita harus sama seluruh orang manusia yang di depan kita. Jahat atau baik itu dari wajib kita dakwah. Hidayah dapat atau tidak itu urusan Allah Ta'ala. Fulan ini bisa jadi atau tidak, ini urusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran sama Nabi Muhammad, in alaika illal balagh. Kamu sampaikan kepada mereka. Terus dia ikut atau tidak, ini bukan. Sampaikan itu seharus ada kasih sayang di dalam hatimu. Bukan itu jadikan alasan. Saya sudah sampaikan kepada beliau. Enggak. Harus kamu waktu dakwah kepada orang yang seperti itu jahat, harus di dalam kasih sayang ini dan cinta. Syekh, ini kita tidak bisa terima teman yang kemarin lagi marah dari saya atau dia tidak bisa terima saya. Ini karena ada salah dari tarbiyah, dari tazkiyah. Dari tazkiyah ruh kita, dari tazkiyah jiwa kita atau tarbiyah kita itu belum ada. Jadi saya tidak bisa terima saudara saya yang kemarin melakukan salah sama saya, atau tidak bisa terima maafin kepada fulan, atau tidak bisa tidak mau lihat fulana karena ini berarti belajar Al-Quran, baca ilmu agama itu kamu pura-pura, ini belum masuk ke jalan yang benar. Ya, jadi tawtinul qalbi 'alal mahabbah war rahmah. Apa terjemahnya Bu Aida, tawtinul qalb? Talqin menetapkan hati atas kasih sayang dan rahmat. Ini lihat ya, ini 4 perkara ini. Oh, tautin. Tautin bukan talqin. Tautin artinya jadikan seperti kita bilang ini orang Indonesia itu. Kamu dari mana? Dia bilang watan, dari al-watan. Apa itu al-watan Ustazah? Tanah air, Syekh. Ya ahlul watan, ya ahlul watan, ya ahlul watan, ya kan? Ini tautin artinya tinggal. Artinya di dalam hatimu harus ada kasih sayang dan cinta kepada seluruh orang manusia.
Ntar Syekh ini jahat, dia beran sama saya. Beran, ya Allah Ta'ala bilang sama kita, yang ganggu kita, kita harus ada balas. Tidak bilang apa namanya ini, sudah kamu diam aja. Enggak, ada aturan. Tapi tentang masalah rahmah, dakwah harus kamu dakwah sama semuanya. Terus ini fulan lagi berlawan sama saya, mau beran sama saya, bukan kita bilang, oh saya kasih sayang aja. Enggak. Itu masalahnya ada aturan bagaimana caranya. Masalah dakwah itu kamu bisa terima semuanya. Yang kelima, at-tajammul bimakarimul akhlaq. Artinya cari khuluq atau akhlak atau sifat yang baik. Ayo bismillah melakukan atau ikut. Tajammul bimakarimul akhlaq allati ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam liitmamiha. Kalau khuluq atau akhlak yang baik kamu ikut. Ada al-akhlaq al-qalbiyah atau yang kita kemarin belajar di buku tasawuf. Jadi ini maqasid tasawuf berapa Ustazah? 5. 1, safa'un nafsi wa muhasabataha. Artinya apa Ustazah? Bersihkan hati dan muhasabah. Oke, yang kedua? Tujuannya Allah Ta'ala. Yang ketiga? Pegang kefakiran dan apa tuh tadi? Sama itu. Iya, Oke, sama. terus yang keempat, tautinul qalb ala rahmah. Harus ada tetap hatinya dalam rahmah dan mahabbah. Betul. Yang kelima, at-tajammul bimakarimul akhlaq, berarti saya Membaguskan. Iya. Membaguskan ya. Ya, Membaguskan. setiap orang punya akhlak yang bagus. Tapi belum sempurna ya, masih mau tambah lagi, masih mau naik ke derajat yang lebih mulia dari yang tadi. Itu yang namanya membaguskan sifat kemuliaan. Oke. Ini usus tasawuf. Jadi ahli tasawuf sifatnya atau ususnya atau tujuannya atau maksudnya ini 5 perkara dari tasawuf. Terus bagaimana caranya? Ini yang kita lagi belajar atau kita buka. At-tafsil. القاعدة الأولى صفاء النفس ومحاسبته ومعناه أن كل من أراد أن يدخل في سبيل المقربين ليعد لجواب السؤال الحق تعالى فعليه أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله تعالى. Itu صفاء النفس ومحاسبة. المحاسبة سيدنا علي سيدنا عمر بن الخطاب قال bersabda bilang apa itu berkata apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Gimana bilang? Hisablah dirimu sebelum Allah menghisabmu. Ini hisab dirimu ya sebelum Allah Ta'ala. Artinya sebelum kamu pergi ke akhirat, lihat saya melakukan salah. Ini bagaimana saya keluar dari hal tersebut. Bagaimana saya berbaiki salah tersebut. Bagaimana saya ini cari solusi biar keluar dari hal tersebut. Sebelum nanti di akhirat Allah Ta'ala tanya sama kamu, kamu tidak bisa punya jawab. Kalau Allah Ta'ala tanya sama kamu, kamu kemarin jahat sama fulan. Ya. Kalau sudah perbaiki diri sendiri, kamu sudah datang ke beliau, minta maaf, sudah jadi balik lagi atau normal seperti awal, tidak ada tanyaan di akhirat. Tapi kalau wafat masih ada hal seperti itu, Allah Ta'ala tanya, jawabanmu apa? Itu yang namanya muhasabah. Ya, sebelum Allah Ta'ala tanya sama kamu, dari sekarang kamu perbaiki. Ya, itu ya mungkin kita bilang contohnya di contoh belajar kita. Belajar tajwid, baca tahsin. Saya sebelum Syekh Faisal datang, saya sudah baca 2 kali latihan. Ya, bagus, alhamdulillah. Waktu baca di hadapan Syekh, salah tapi sedikit. Tapi kalau tidak latihan, jadi salahnya banyak ya kan? Ya, ini contohnya seperti tadi, muhasabatun nafsi. Dari sekarang coba lihat aib kamu di mana, salah kamu di mana. Salat kamu sudah full belum? Ya, ayo dari sekarang. Kalau Allah Ta'ala tanya sama kamu, bagaimana salatmu? Kalau salatmu dari sampai sekarang, Masya Allah, saya ikut 5 fardu. Ada tambahan sunnah-sunnah, ikut sunnah yang di dalam salat. Ya,
Semoga kalau Allah Ta'ala tanya sama saya bisa jawab. Juga bisa jawab karena kamu sudah melakukan. Lebih dari situ, ini masalah lain. Saya mau usaha biar qiyamul lail, itu tambahan untukmu. Tapi sekarang yang kita lagi kerja, yang kita lagi di hidup kita seperti sekarang. Kalau Allah Ta'ala tanya sama kita tentang salat. Bagaimana salatmu fulan, fardu dan nafilah? Nah, sekarang kalau sekarang tanya sama siapapun di sini pasti malu, tidak bisa bilang. Mungkin dia bisa bilang, Syekh, alhamdulillah 5 fardu, oke, tapi sunnahnya belum. Oke, kalau kita tidak tanya tentang sunnah, 5 fardu itu sudah alhamdulillah kamu ikut. Setiap orang alhamdulillah kita ikut 5 fardu. Ya, enggak ada yang tidak mungkin ahli Al-Quran meninggalkan salat atau tidak. Tapi maksud saya 5 fardu itu sudah di dalam keadaan khusyuk yang Allah Ta'ala terima atau tidak. 5 fardu, kamu sudah berapa tahun salat 5 fardu. Dapat apa di dalam hatimu? Dapat apa di lidahmu? Dapat apa di matamu, di telingamu, di tanganmu? Sudah perbaiki hal-hal kamu atau salah-salah yang kamu melakukan walau kamu salat? Ya belum, Syekh, ya saya salat tapi juga masih mata saya ke sana ke sini lihat yang haram. Berarti salat kamu belum bisa bantu kamu. Ada salah di mana? Ini hati ini cari muhasabah diri sendiri biar bisa perbaiki salahnya. Ya, mata saya masih pergi ke sana ke sini lihat haram. Ya, ayo coba lihat salat kamu benar atau tidak. Ya. Zikirmu ada atau tidak? Duduk sama ulama atau hadir majlis ilmu ada atau tidak? Kalau kamu hadir majlis ilmu dapat nasihat dari si fulan dan fulan dan fulan, ya besok bisa menjaga diri sendiri. Tapi kalau kamu lalai sendiri, duduk sendiri, lihat saya sudah bisa salat 5 fardu, tapi matanya ke sana ke sini, ya itu yang kita bilang harus muhasabah. قال سيدنا علي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. Tapi jangan kamu maafin sama diri sendiri. Sampai ulama bilang orang alim kalau dia mau fatwa sama orang lain boleh yang ringan. Kasih hukum yang ringan. Tapi kalau sama diri sendiri harus dia keras. Pilih pendapat ulama yang paling keras. Itu. Tapi sama ulama, sama orang awam yang fulan saya tanya tadi gini bilang oh iya ada fulan bilang ini boleh, tapi kamu jangan kembali lagi atau jangan balik lagi ke situ. Saya sebelum masuk ke situ saya tidak boleh. Ini tadi saya bilang sama fulan boleh, tapi kamu harus istighfar. Insya Allah kamu masih ahli iman. Ya jangan itu jadikan alasan biar saya bilang oh ini fatwa kemarin boleh berarti saya ikut. Enggak. Itu kita ikut yang bilang tidak boleh dari awal. Wallahu alam. Yang kedua, al-qaidah tsaniyah qasdu wajhillah. Waktunya sudah habis. Qasdu wajhi. Wa ma'nahu anna al-mutasawwif la budda an yaqsud wajh rabbih fi jami' ahwalihi wa aqwalihi wa af'alihi. Yang tadi kita jelasin. Oke, lihat Allah Ta'ala aja. Di setiap saat, setiap waktu. Mau sedekah, mau ibadah, mau zikir, mau bantu orang muslim, mau infak, mau kafalah, mau sedekah jariyah, itu. Lihat Allah Ta'ala. Tujuannya Allah Ta'ala. Saya mau buka majlis di rumah, tujuanmu apa? Saya mau cari ridha Allah. Ini tujuannya bagus. Tapi biar saya juga mau bantu masyarakat kampung ini biar mereka ikut belajar. Oke, bagus. Tapi saya buka biar dapat uang, biar mereka mengagungkan saya. Itu na'udzu billahi min dzalik. Al-qaidah tsalitsah at-tamassuk bil faqri wal iftiqar wa ma'nahu az-zuhd fi dunya wa mata'iha. Yang tadi kita bilang sudah. Walau dia rezekinya banyak atau luas, tapi hatinya harus dekat kepada Allah Ta'ala. Sampai kita bisa bilang orangnya zahid. Zahid itu hakikat zahid yang punya bisa melakukan atau beli atau makanannya berubah makannya, tapi makan yang cukup itu namanya zahid.
لا إله إلا أنتم إني كنت من الظالمين. توطين القلب على الرحمة والمحبة، ومعناه أنه يجب على كل صوفي أن يلزم محبة كل المسلمين ويعطيهم حق الإسلام. Itu seluruh orang Islam. Tadi bilang saya luas lagi. Seluruh orang Islam kita harus cinta kepada mereka. Ini Muslim, saudara saya. Tapi berbedanya fahaman ini, tetap saya cinta sama beliau. Dia tidak terima saya, oh kamu orang musyrik, enggak mau sama kamu. Ini urusannya sendiri. Tapi saya harus lihat ini kasihan. Karena dia tidak punya ilmu, lihat saya musyrik. Itu rasa yang harus. Yang ceritanya yang sering saya kasih, Rasulullah waktu ada jenazah melewat, Rasulullah nangis. Sahabat bilang, Rasulullah ini orang Yahudi, kenapa kamu nangis? Dia bilang, nafsun tafallatat minni ilan nar. Itu satu jiwa, satu nafsu atau nafsun, itu maksudnya pergi ke neraka. Saya tidak bisa bantu. Rasulullah nangis sama orang Yahudi? Dai harus sifatnya seperti itu. Ini sama orang Yahudi. Ini bukan saya. Mungkin kamu bilang, wah Syekh Faisal iman kamu kurang. Ini Rasulullah nangis. Sama dengan orang Yahudi pergi atau wafat dalam keadaan kafir. Maksud Rasulullah, ini orangnya dalam keadaan kafir pergi ke neraka. Saya tidak bisa tolong keluarin atau ajak beliau ke agama Islam. Ini sama orang Yahudi. Apalagi sama saudara kita, keluarga, sama anak, suami. Jangan kamu bilang, biarin. Ajak, kita tetap ajak. Dalam cara yang ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izal hasanah, harus ikut ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izal hasanah. Tapi jangan sampai kita putus asa. Ini kalau keluarga kita. Sama juga saudara kita, sama teman kita, harus kita ajak dalam cara yang baik. La ilaha illallah. Al-qaidah al-khamsah at-tajammul bil akhlaq, ini ya panjang sekali, itu yang namanya tasawuf. التجمل بالأخلاق. وهذه القاعدة زبدة الدين وحقيقة أحق الصوفيين. Ini التجمل بالأخلاق التي بعث الله النبي, membaguskan akhlaknya atau akhlaknya sendiri. Itu yang kita belajar di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithtu mutammiman limakarimil akhlaq. Ada sifat-sifat yang bagus, yang baik sama orang Quraisy. Mereka masih musyrik, menyembah selain Allah Ta'ala. Tapi ada beberapa sifat yang bagus. Rasulullah bilang, saya sempurnahi sifat tersebut. Keluarin sifat, ajak mereka dari kufur atau dari musyrik ke agama Islam. Ini tasawuf hakikatnya, atau paling banyak fokus tentang masalah ini. Bagaimana saya keluarin penyakit iri dari hatimu. Masukin ke hati kamu rasa cinta kepada orang lain. Itu tasawuf di situ. Sabar, kita dengar sabar. Bagaimana saya praktik sabar? Takut dari Allah Ta'ala, bagaimana saya kembangkan atau biar jadi besar atau jadi banyak di dalam hati saya takut dari Allah Ta'ala. Apalagi ini yang kita bilang tasawuf. جعلنا الله وإياكم من أهل التصوف الحق الإسلامي الصحيح، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.